Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil. Di hari Selasa yang cukup cerah ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama kita melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia, yang mana untuk hari ini kita sudah akan memasuki subtema yang kedua di tema yang keempat. Sholawat juga salam tentunya tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kakak-kakak kelas 6B, sebagaimana yang sudah kalian ikuti, untuk hari ini memang kita jadwalnya hanya online saja karena teman-teman yang ada di sekolah sedang mengikuti kegiatan yang berbeda, yaitu one day learning. Tentunya kalian kemarin sudah mengikutinya di hari Senin ya. Oke, untuk hari ini langsung saja kita awali pertemuan kita tentunya terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya silahkan dibuka bukunya. Subtema yang kedua itu ada di halaman 63. Sebentar. Nah, kalau nggak salah ini. Ini ya. Oke, pembelajaran yang ke-1. Sudah ketemu halamannya, teman-teman? Kita akan lanjutkan. Nah, jadi di gimana? Di pertemuan kali ini kita masuk ke pembelajaran yang pertama, masih berkaitan dengan teks. Ya, masih berkaitan dengan teks atau bacaan. Jadi sebuah teks biasanya mengandung beberapa informasi penting. Kita kemarin sudah belajar bagaimana cara untuk mencari informasinya ya, baik yang tersirat maupun tersurat. Perlu dibedakan, untuk yang tersurat itu tertulis di dalam teks tersebut atau informasinya dapat kita temukan di teks tersebut, sementara yang tersirat itu tidak tertulis. Jadi kita harus menyimpulkan sendiri. Mister, halaman berapa, Mister? Halaman 63, subtema yang kedua. Nah, informasi merupakan penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita mengenai suatu hal. Itu informasi ya. Jadi informasi ini penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang suatu hal. Nah, informasi yang terkait dengan suatu bersifat pemberitahuan. Informasi dapat diperoleh dengan membaca atau mendengar. Kira-kira kalau kalian tanpa membaca atau tanpa mendengarkan, informasi bisa kalian peroleh atau tidak? Tentunya tidak ya. Makanya ketika pembelajaran usahakan ya dengarkan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya informasinya dapat kalian peroleh. Jadi tidak hanya menjadi suatu hal yang percuma, tapi dengan mendengarkan tentunya informasi akan kita peroleh. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara mencari informasi penting dari teks yang kita baca atau yang kita dengar? Teks ada dua macam. Kalau kita baca tentunya teksnya tertulis. Kalau kita dengar berarti misalnya kayak kita
dengerin berita, itu teksnya kita dengarkan. Nah, di sini dijelaskan, adapun cara menemukan informasi penting dari teks yang didengar adalah sebagai berikut. Kalau dibaca, kalau teks yang dari bacaan itu gampang, kita hanya membaca dengan seksama. Tapi kalau yang informasi penting dari teks yang harus kita dengarkan, maka langkahnya yang pertama, tentunya kita mendengarkan teks yang dibacakan dengan penuh konsentrasi. Mendengarkan saja, kalau nggak konsentrasi, tentunya kalian tidak akan memahami secara utuh. Jadi harus dikombin atau digabungkan antara mendengarkan dengan konsentrasi. Kemudian yang kedua, lanjutannya, mohon maaf, kemampuan seorang dalam menangkap informasi penting memang berbeda-beda. Ya, jadi ada yang tipenya pendengar yang baik, ada yang enggak. Ada yang sudah mengerti mesti hanya sekali baca, ada yang perlu berulang-ulang. Kalau Mister biasanya berulang-ulang bacanya, nggak cukup sekali. Nah, ada juga yang baru mengerti setelah dibaca beberapa kali. Nah, ini contohnya Mister. Saya kalau baca 2-3 kali itu baru bisa paham. Tapi mungkin di antara kalian ada yang cukup sekali membaca langsung sudah paham. Oh, informasinya ini. Jadi gitu ya. Untuk yang pertama, yaitu dengan cara mendengarkan teks yang dibacakan dengan penuh konsentrasi. Lalu yang kedua adalah catatlah informasi penting yang kamu peroleh. Dari siapa? Dari pembaca berita tadi atau pembaca teksnya. Kemudian tulis ulang dengan kata-katamu sendiri. Nah, kalau nggak mau nulis atau ribet, sekarang sudah banyak alat-alat untuk perekam suara. Misalnya nanti di waktu yang berbeda bisa kalian putar lagi. Oh, ternyata tadi pembicaranya atau teksnya membahas tentang ini. Misalnya yang menyampaikan berita terlalu cepat atau pematerinya terlalu cepat, bisa kalian rekam. Contoh juga Mister nih, kalau pembelajaran Mister rekam. Supaya apa nanti? Supaya bisa kalian pelajari di kemudian hari. Takutnya pada saat pembelajaran seperti sekarang ini, kalian nggak konsentrasi. Mungkin ada yang malah main game, ada yang tiduran. Google Meet-nya dinyalain, tapi konsentrasinya nggak ke Google Meet atau nggak ke materi. Nah, jadi dengan cara direkam tadi, kalian bisa mempelajarinya di hari yang berbeda. Kemudian tujuannya agar kamu bisa menghafal atau mengingat dengan bahasa yang sudah kamu sederhanakan. Nah, tadi kalau kalian menulis ulang dengan bahasamu sendiri, tentunya kalian akan lebih mudah untuk menghafal dan mengingatnya. Kemudian yang ketiga, ini kembangkan poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Dari apa? Dari informasi yang kalian tulis tadi, kembangkan menjadi kalimat yang utuh. Lalu yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf baru. Nah, seperti itu untuk mengetahui atau mencari informasi dari sebuah teks yang kita dengar, nggak kita baca ya, kita dengar. Kalau yang kita baca gampang, tinggal kita baca dengan seksama, informasinya tentu akan kita peroleh. Tapi yang kita dengarkan, langkahnya paling tidak ada 4 tadi. Oke, kita lanjutkan ke halaman yang berikutnya. Di sini ada sebuah teks, judulnya globalisasi. Ya, nanti Mister akan bacakan, kemudian Mister akan tanya informasi apa yang ada pada teks tersebut. Makanya perhatikan dan dengarkan baik-baik. Oke, globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Nah, itu
pengertian globalisasi di paragraf pertama. Kemudian yang paragraf kedua, meski sejumlah pihak menyatakan bahwa globalisasi berawal di era modern, beberapa pakar lainnya melacak sejarah globalisasi sampai sebelum zaman penemuan Eropa dan pelayaran ke dunia baru. Ada pula pakar yang mencatat terjadinya globalisasi pada milenium ketiga sebelum Masehi, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Keterhubungan ekonomi dan budaya dunia berlangsung sangat cepat. Berikutnya, istilah globalisasi makin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an dan lebih sering lagi sejak pertengahan 1990-an. Pada tahun 2000, Dana Moneter Internasional atau IMF mengidentifikasi 4 aspek dasar globalisasi: perdagangan dan transaksi, pergerakan modal dan investasi, migrasi dan perpindahan manusia, dan pembebasan ilmu pengetahuan. Selain itu, tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi air dan udara, lintas perbatasan, dan pemancingan berlebihan dari lautan juga ada hubungannya dengan globalisasi. Proses globalisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja, ekonomi, sumber daya sosial, budaya, dan lingkungan alam. Selanjutnya, kemajuan teknologi adalah memungkinkan terjadinya globalisasi. Teknologi memungkinkan persebaran informasi semakin lebih mudah dan tidak terbatas oleh jarak maupun waktu. Batas wilayah suatu negara bahkan hampir tidak berpengaruh dengan pertukaran informasi, ide, atau apapun. Bahkan juga dikatakan bahwa globalisasi menjadikan manusia di bumi tidak terbagi-bagi berdasarkan apa negaranya, melainkan adalah satu kesatuan, yakni masyarakat dunia. Globalisasi dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu meringankan semua aktivitas sehari-hari kita. Selain itu, dampak globalisasi mencakup beberapa faktor, yaitu budaya, teknologi, transportasi, ekonomi, politik, hukum, dan lingkungan. Nah, itu teks bacaannya tentang globalisasi. Oke. Dari teks yang kita baca tadi, kita diminta untuk di sini nih, informasi apa yang kamu dapat dari teks bacaan yang dibacakan oleh gurumu tadi? Nah, kira-kira informasi apa? Kalau kalian menyimak, harusnya tahu. Yang pertama tentunya pengertian globalisasi. Ya. Globalisasi. Pengertian globalisasi, sejarah globalisasi, terus aspek globalisasi, ada juga faktor globalisasi, dan yang di paragraf kelima adalah dampak globalisasi. Nah, paragraf 1 tadi membahas tentang pengertian globalisasi, jadi globalisasi itu apa, kemudian sejarah globalisasi. Beberapa pakar ada yang menyebutkan globalisasi itu terjadi pada tahun sekian, awal abad sekian, itu kan bagian dari sejarah. Kemudian aspeknya, lalu faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya globalisasi, dan yang terakhir adalah dampak dari globalisasi. Nah, silahkan ditulis dulu.
Halamannya sama ya, Iya, Mister. karena kemarin Mister ngajar ada yang halamannya Udah, beda. Mister. Oke. Jadi di tema ini kita banyak membaca teks bacaan. Mister harap kalian jangan bosan-bosan membaca. Kalau sudah, kita langsung ke nih pembelajaran yang ketiga. Halamannya halaman berapa yang sudah ketemu pembelajaran ketiga? Di Mister halaman 86. 86. Ya, Mister, salah Mister 86. Oke. Nah, masih berkaitan dengan teks bacaan. Di sini ada teks eksplanasi juga nanti. Oke, kita baca terlebih dahulu ya teksnya. Itu judulnya Kampung Wisata Jodipan. Kampung Wisata Jodipan adalah kampung wisata pertama di Kota Malang yang berupa sederetan rumah warga di tepi Sungai Berantas yang menampilkan dinding dengan aneka warna yang menarik. Kampung wisata Jodipan ini biasanya dijuluki kampung 3D atau kampung warna-warni. Kampung 3D atau kampung warna-warni. Ini paragraf 1 ya. Kemudian di paragraf yang kedua, keunikan yang sangat khas dari kampung 3D ini adalah banyaknya lukisan 3 dimensi. Nah, makanya disebut kampung 3D. Sebagai latar belakang objek foto. Lukisan-lukisan tersebut merupakan hasil karya dari warga Jodipan. Semua konsep 3 dimensi ini menyerupai gambar nyata, semacam trik mata yang sangat kreatif dan berkualitas. Ada yang sudah pernah ke sana? Belum ya? Belum pernah, Mister. Oke. Benar. Ya, nanti perpisahan kita ke sana. Oke, yang ketiga, paragraf ketiga, Kampung Wisata Jodipan digagas oleh 8 mahasiswa jurusan komunikasi UMM Universitas Muhammadiyah Malang yang diketuai Nabila Firdausyah. Di tempat ini dulunya merupakan permukiman kumuh yang terdapat 91 rumah warga. Sekelompok mahasiswa ini menggandeng program CSR perusahaan cat yang mewujudkan kampung tersebut. Proses pengecatan dikerjakan oleh 10 tukang cat yang dibantu warga setempat, TNI dan Polri. Di setiap rumah warga dicat 17 macam warna, makanya kan di gambar itu kelihatan warna-warni. Kemudian untuk pengerjaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi untuk membentuk sebuah gambar atau desain 3D yang bagus tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Paragraf yang ketiga, terus paragraf yang keempat. Pada 4 September 2016, Kampung Wisata Jodipan tersebut diresmikan langsung oleh Wali Kota Malang, yaitu Haji Muhammad Anton, didampingi oleh Forkopimda Kota Malang, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, dan Sekretaris atau Sekda Kota Malang. Selain itu hadir juga Vice Presiden PT Indana Pen, Stephen Sugiarto, serta Gaispro selaku pencetus kampung warna-warni. Kampung Wisata Jodipan ini terletak di RT 7, RW 6, RT 7, RT 6, RT 9, dan RW 2.
Kelurahan Jodipan, Kota Malang, dan terletak di bantaran Sungai Brantas. Keberadaan kampung ini diharapkan dapat menjadi kawasan wisata baru di Kota Malang untuk berburu foto selfie. Dinding yang berwarna-warni ini diharapkan dapat menarik banyak orang atau wisatawan untuk mendatanginya. Ini paragraf yang kelima. Jadi ada 5 paragraf yang sudah kita baca tadi. Tugas kita ini mencari informasi dari bacaan yang sudah Mister bacakan tadi. Nggak usah bikin kelompok, langsung saja. Kira-kira untuk paragraf yang pertama, informasinya apa? Ayo. Informasi di paragraf pertama. Informasi paragraf pertama. Kampung wisata Jodipan adalah kampung wisata pertama di Kota Malang yang berupa sederetan warga di tepi sungai. Di tepi Sungai Brantas yang menampilkan dinding dengan aneka warna yang menarik. Coba disederhanakan kata kalimatnya, itu terlalu panjang. Jadi Jodipan adalah kampung wisata yang menampilkan nggak muat nih Mister nulis di sini. Jodipan adalah kampung wisata yang menampilkan dinding dengan aneka warna yang menarik. Jodipan adalah kampung wisata yang menampilkan dinding dengan aneka warna yang menarik. Dilanjutkan ya, di kalian ini Mister nggak muat. Kalau nggak di sini deh. Jodipan adalah kampung wisata yang menampilkan itu untuk nomor 1. Sudah ditulis nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Informasi dari paragraf yang kedua adalah keunikan kampung 3D. Keunikan kampung 3D. Keunikan kampung 3D.
Sudah? Kalau sudah, kita ke paragraf yang ketiga. Informasi dari paragraf yang ketiga adalah penggagas. Penggagas kampung wisata Jodipan. Nah, penggagas kampung wisata Jodipan yang punya ide membuat kampung 3D tadi. Terus yang keempat, paragraf yang keempat, peresmian kampung Jodipan. Peresmian kampung Jodipan. Lalu yang paragraf kelimanya adalah wilayah kampung Jodipan. Wilayah kampung Jodipan. Nah, kalau ditanya kesimpulannya, kita gabungkan dari paragraf 1 sampai paragraf ke-5. Cuman agak panjang ini. Muat nggak kira-kira ya? Jadi kesimpulannya adalah Jodipan adalah kampung wisata yang menarik, yang memiliki keunikan tersendiri, digagas oleh 8 mahasiswa UMM yang diresmikan oleh Wali Kota Malang yang berada di wilayah RT 07, 6, 9, dan RW 2 Kelurahan Jodipan, Kota Malang. Nah, itu kalau digabung kesimpulannya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Enggak. Atau ada yang ketinggalan? Jadi kalau ditanya kesimpulan, sekali lagi kita gabung dari paragraf 1 sampai ke-5 ini ya. Jodipan adalah kampung wisata yang menarik, yang memiliki keunikan tersendiri, yang digagas oleh
8 mahasiswa UMM dan diresmikan oleh Wali Kota Malang berada pada wilayah RT 07, 06, 09, dan RW 02, Kelurahan Jodipan, Kota Malang. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut untuk eksplanasi, kan sudah pernah ya. Maka kita lewati saja untuk eksplanasi. Intinya untuk eksplanasi ya cari ini topik masalahnya, kemudian penjelasannya bagaimana, lalu kesimpulan. Terus sekarang kita ke ini, pembelajaran 5, halaman berapa pembelajaran 5? Halaman 108. Sudah ketemu halamannya? Sudah. Oke. Sudah, Mister. Baik, ini juga sebenarnya sudah pernah dipelajari kalau nggak salah di kelas 4, itu teks petunjuk. Jadi kalau kamu beli alat elektronik, beli Indomie, beli obat, itu biasanya ada teks petunjuknya. Misal petunjuk pemakaian, petunjuk penggunaan. Nah, lalu apa teks petunjuk itu? Teks petunjuk adalah suatu jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat dan mengoperasikan sesuatu. Misalnya kamu beli TV baru, dibuka boxnya, di dalamnya ada buku petunjuknya kalau mau menggunakan TV tersebut. Beli Indomie, nah di bungkusnya, bungkus belakang itu ada petunjuk petunjuk memasaknya. Itu juga teks petunjuk. Beli obat, misalnya obat luka bakar, ada teks petunjuknya. Dioles pada bagian yang terkena luka bakar, jangan sampai terkena mata dan lain sebagainya, jauhkan dari anak-anak, itu kan petunjuk. Nah, itu tadi pengertian teks petunjuk. Kemudian proses membuat dan mengoperasikan sesuatu dikerjakan melalui langkah-langkah runtut dan teratur. Artinya, langkah-langkah dalam teks petunjuk harus dilakukan secara sistematis. Artinya berurutan. Misalnya, mau menggunakan blender misalnya. Kan yang pertama dilakukan pasti colokan dulu ke sumber listrik. Kemudian masukkan bahan-bahan yang akan di blender. Tekan tombol 1 misalnya untuk kecepatan ringan, tekan tombol 2 untuk kecepatan sedang, tekan tombol 3 untuk kecepatan tinggi, tekan tombol 0 untuk mematikan. Nah, itu harus urut. Kalau nggak urut ya nanti bisa kacau. Kemudian dalam teks petunjuk, langkah-langkah tersebut merupakan urutan yang tidak dapat diubah urutannya. Nah, tidak dapat diubah urutannya. Misalnya mau menggunakan Hansaplast, tahu Hansaplast ya, untuk menutup luka. Kan pastinya disuruh membersihkan lukanya dulu, jangan langsung ditutup. Itu makanya langkah-langkahnya harus urut, harus teratur. Langkah-langkah awal menjadi penentu langkah berikutnya. Nah, berikut ada ciri-ciri daripada kalimat petunjuk. Nah, ini tolong dipahami ciri-ciri kalimat petunjuk. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah yang berupa kata kerja tanpa imbuhan me, ber, dan di.
Jadi ciri yang pertama menggunakan pola kalimat perintah yang berupa kata kerja tanpa imbuhan me, ber, dan di. Kemudian partikel lah dan kata larangan jangan. Nah, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kadang-kadang menggunakan bentuk saran seperti sebaiknya, hendaknya, misalnya obatnya itu obat untuk luka luar, ada bentuk sarannya, sebaiknya disimpan di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak misalnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat yang jelas, logis dan singkat. Dalam membuat kalimat petunjuk harus jelas, jangan malah baca petunjuk malah bingung. Nah, jadi kalimat petunjuknya harus jelas, logis, artinya masuk akal, dan singkat, atau tidak terlalu bertele-tele. Kemudian, petunjuk membuat atau melakukan sesuatu harus disusun dengan urutan yang logis. Tadi urutannya harus jelas. Jangan sampai salah langkah. Apabila petunjuk membuat atau melakukan sesuatu itu disusun dengan salah, akibatnya rancu dan sulit dilakukan. Tuh ciri-cirinya ada 3 ini ya. Kalian harus pahami. Kemudian cara. Nah, cara menyusun petunjuk. Ini cara menyusun petunjuk yang disajikan secara acak adalah sebagai berikut. Misalnya nanti ada soal tata cara menggunakan sesuatu produk, misalnya diacak di situ urutannya. Nah, kalian diminta untuk merurutkan. Ini ada caranya. Yang pertama, perhatikan dengan seksama setiap kalimat yang merupakan langkah untuk mengerjakan sesuatu. Baca dulu. Misalnya di situ ada 4 petunjuk, poin 1, 2, 3, dan 4. Baca dulu keempat-empatnya. Jangan baru baca 1, nah ini pasti nomor 1 nih, langkah 1. Nggak bisa seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pilih langkah paling dasar dalam mengerjakan sesuatu sebagai langkah pertama. Nah, cari atau pilih langkah paling dasar dalam mengerjakan sesuatu sebagai langkah pertama. Pilih langkah paling dasar. Setelah baca semuanya, baru pilih langkah yang paling dasar. Kemudian pilih langkah selanjutnya sesuai dengan urutan penggunaan cara yang tepat dan logis. Kemudian yang keempat, teliti kembali keterkaitan antara langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, baca kembali petunjuk yang disusun secara teliti. Itu langkah-langkahnya. Nah, ini ada contoh nih, misalnya contohnya, perhatikan kalimat berikut. Ini acak, susunannya acak. Yang pertama, tekan tombol on atau off pada remote, tekan tombol power pada monitor, pilih stasiun TV yang diinginkan, hubungkan kabel TV dengan stop kontak. Ini kan susunannya acak. Kalau kalian diminta untuk mengurutkan ini, tentunya jangan main asal baca yang pertama atau baca pertama kedua sudah menentukan, oh ini yang pertama, ini yang kedua. Nggak bisa seperti itu, harus dibaca keempat-empatnya. Lalu setelah itu pilih langkah dasarnya. Paling awal tentunya ini, hubungkan kabel TV dengan stop kontak. Kalau nggak dihubungkan ya TV nggak akan nyala. Maka langkah pertama, hubungkan kabel TV dengan stop kontak. Ini salah, ini nomornya harusnya 4 ya. Ini 4. Kemudian tekan tombol power pada monitor, betul, nomor 2. Tekan tombol on off pada remote, betul, nomor 1. Pilih stasiun TV yang diinginkan. Nah, ini 3. Coba dibetulkan ya, itu di buku salah. Nah, begitu cara untuk menentukan langkah atau step pada teks petunjuk yang susunannya acak. Kemudian di sini juga ada, urutkan petunjuk pemakaian sabuk pengaman pada mobil. Ketika sabuk pengaman tersebut dengan
pasangannya, kaitkan sabuk pengaman tersebut dengan pasangannya dan pastikan posisi telah terkunci. Selanjutnya, siap bepergian dengan aman. Duduklah dengan posisi yang benar di kursi kendaraan, pasangkan sabuk pengaman. Ini juga masih acak. Kalau kita diminta mengurutkan, kita baca 1, 2, 3, 4, 5 ini kita baca. Kemudian yang kelima, ambillah sabuk pengaman yang terletak di samping kursi mobil tersebut. Tentunya yang pertama kan nggak langsung ngambil sabuk pengaman, tapi duduk terlebih dahulu. Ini yang satu. Setelah itu baru diambil. Ini urutannya ya. Diambil, kemudian pasangkan sabuk pengaman secara serong tepat di depan dada. Kemudian kaitkan sabuk pengaman tersebut dengan pasangan dan pastikan posisinya telah terkunci. Kemudian yang kedua, selanjutnya siap bepergian dengan aman. Nah, itu ya berkaitan dengan teks petunjuk. Nah, coba sekarang ini. Ada 3 topik di sini: menyemir sepatu, minum obat, membuat nasi goreng. Kita pilih yang paling gampang. Mau nomor 1 atau nomor 2? Kalau nasi goreng, membuat nasi goreng agak susah. Minum obat aja, Mister. Minum obat, oke. Kita diminta untuk menuliskan petunjuk minum obat. Petunjuk minum obat. Yang pertama apa? Ambil obat. Masa langsung minum obat? Siapkan obat dan air yang akan diminum. Terus, kalau sudah, siapkan air, boleh. Yang ketiga, minumlah obat sesuai dosis. Yang keempat, gunakan air minum untuk ya membantu menelan obat misalnya. Nah, jadi sistematis berurutan seperti itu ya. Bisa ya? Untuk membuat petunjuk atau mengurutkan teks petunjuk yang susunannya acak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Mister. Iya. Oke, kalau tidak ada kita ke latihan. Halaman 110, 111. Masih ada waktu 10 menit lagi. Oke, nomor 1. Bacalah teks petunjuk berikut. Tips memasang tabung gas. Pastikan di dalam kepala tabung gas terdapat karet atau rubber seal. Pasangkan regulator dengan posisi tegak lurus ke leher tabung. Kompor siap dinyalakan. Pastikan tidak terdengar bunyi ces atau mendesis. Periksa tabung gas yang Anda gunakan berlogo SNI. Nah, urutannya bagaimana yang tepat? Urutannya bagaimana? Nomor 5, Mister. Hah? Kamu nomor 5 dulu. Ini nomor 5, ini 1. Oke, periksa tabung gas sesuai berlogo SNI atau tidak. Oke, 1. Yang kedua? 1. Ya, ini ya.
Kemudian yang ketiga, 2. pasangkan regulator. Berarti jawabannya yang C. Oke. Nah, oke, nomor 2 sekarang. Cara menggunakan kompas. 1. Pegang kompas dengan benar, pahami tata letak dasar kompas, pahami perbedaan antara utara sejati dan utara magnetik. Temukan arah mana yang Anda hadapi, ikuti arah yang Anda inginkan sesuai kompas. Urutannya bagaimana? Kalau langsung temukan arah mata angin berarti ini salah, ini salah. Maaf, malah Mr. Coret. Berarti yang pertama Juga mau yang pegang kompas. 1 dulu atau 2 dulu? 2 dulu, 2 dulu. Dua dulu. 1 dulu sih, 1 dulu. Harus 1 dulu pegang kompas. Terus 2 ini 2, 1. 1 4. ya, ini ya. Ya. Oke, berikutnya nomor 3. Tambahkan air panas ke dalam gelas, aduk-aduk hingga merata. Untuk menghasilkan rasa kopi yang lebih nikmat, tambahkan creamer di atasnya. Setelah itu tambahkan susu kental manis. Aduk hingga merata dan kopi susu siap disajikan. Masukkan kopi bubuk dan gula pasir ke dalam gelas. Yang pertama tentunya 6. 6. Masukkan kopi bubuk. Ya, ini nomor 1. Nah, ada 2 nih yang awalnya 6, A atau B. Sekarang habis 6 berapa? Masukkan kopi bubuk dan gula pasir ke dalam gelas. Terus tambahkan air. Ya, berarti jawabannya yang D. Masa langsung diaduk belum dikasih air? Terus nomor 4. Isi pot dengan komposisi tanah dan pupuk yang pas, masukkan bibit bunga ke dalam pot, siapkan media tanam berupa pot, timbun akar bibit dengan tanah, letakkan pot yang sudah ditanami di tempat aman. Yang pertama, isi pot. 3 ya, ini yang pertama, Mas. Siapkan media tanam berupa pot. Setelah itu 1. ya, isi pot dengan berarti yang B. B. Kemudian berikutnya nomor 5 yang terakhir. Beginilah cara membuat pisang goreng yang benar. Hidangkan, celupkan pisang ke dalam adonan satu persatu, campur dan aduk hingga rata tepung, gula dan garam. Pisang dikupas lalu belah 2, tuangkan air ke adonan, aduk hingga licin, goreng dalam minyak panas. Yang benar langkahnya adalah yang 4 dulu, 4 dikupas dulu. ya, pisang dikupas terlebih dahulu. Ada 2 jawaban. Setelah dikupas, Campur dan aduk hingga rata tepung, gula dan garam. ya 4, 3. Berarti yang C. Nah, jadi seperti itu cara untuk menentukan teks petunjuk ya. Ya. Pokoknya baca dulu semua teks petunjuknya, baru kalian cari petunjuk dasarnya atau petunjuk awal. Setelah itu petunjuk awal tadi dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan petunjuk-petunjuk selanjutnya. Oke, untuk hari ini Mister rasa cukup. Silahkan bukunya boleh dilipat, ditandai.
Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Atau ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada, Mister. Baik, kalau tidak ada, Mister cukupkan pertemuannya sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Setelah ini silahkan beristirahat. Terima kasih atas atensi dan juga partisipasinya. Mister akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester